warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilujeng Setiaasih dari SD Negeri 04 Kendal Doyong, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan melakukan analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika bersama Bapak Wardono, Kepala Sekolah SD Negeri 04 Kendal Doyong. Selamat pagi Pak Wardono. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Saya kali ini akan mewawancarai jenengan ya Pak terkait dilema etika yang pernah alami di sekolah ya Pak. Yang pertama, pertanyaan dari saya, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Kalau secara umum kita tahu kasus-kasus yang menyangkut tentang dilema etika ada banyak hal memang yang perlu diperhatikan. Akan tetapi yang paling dasar adalah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang tidak boleh menabrak dengan peraturan yang sudah, karena kepala sekolah itu kan institusi yang atau lembaga yang menjalankan peraturan yang tidak boleh bertentangan dengan itu. Tetapi ada beberapa hal pula yang harus diperhatikan, misalnya mencari data pendukung, mengidentifikasi masalahnya apa, siapa yang bermasalah tentang itu, kemudian menganalisis karakter mereka yang terlibat itu, karena penanganannya berbeda, karakter seseorang dengan orang lain berbeda, mana penanganannya pun kalau fakta-faktanya tidak ada, kemudian masalahnya apa, siapa yang bersangkutan, itu baru karena analisis dan mengambil Seperti itu ya Pak. Lalu selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Kembali ke penjelasan awal, andai kata kasus yang dimaksud itu spesifik, tentu akan bisa saya jelaskan, kami dijelaskan secara spesifik juga. Akan tetapi karena ini pertanyaannya masih umum, maka jawabannya sebenarnya kembali juga bahwa yang paling dasar sekali tidak boleh bertentangan dengan aturannya. Itu yang paling pokok itu. Masalah lain-lain tentu kita identifikasi juga tentang permasalahannya seperti apa, ya kembali ke persoalan itu. Dan fakta pendukungnya seperti itu. Tentu ada pertimbangan moral tersendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Pak? Ya, di depan sebenarnya sebagian besar tidak sampaikan. Yang pertama, ini untuk kami sudah menjelaskan tentang langkah-langkah yang pokok permasalahannya, kasusnya itu apa, kemudian subjeknya ini menyangkut siapa, kemudian karena tentu tadi cepat tak sampaikan lagi, saya ulang-ulang ya, karakter dari masing-masing orang berbeda, maka penanganannya, pendekatannya pun berbeda. Kemudian mengumpulkan data-data pendukung, fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian baru dianalisis dan akan mengambil sebuah keputusan. Ini kurang lebih seperti itu kalau secara Seperti itu berarti Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, sebenarnya memang banyak kasus-kasus
yang menyangkut tentang moral, tentang dilema etika itu akan tetapi yang paling pokok di sini adalah tidak mengganggu sebuah proses, tidak mengganggu sebuah proses pembelajaran yang ada di sekolah yang kami pimpin itu. Jika ternyata kasus-kasus dilema seperti itu mengganggu proses, sudah barang tentu penanganannya akan berbeda. Maksudnya lebih keras lagi. Tapi selama prosesnya ini tidak mengganggu, menurut saya masih bisa dipertimbangkan secara batin, secara kemanusiaan, secara kepedulian itu masih bisa dipertimbangkan. Begitu berarti enggak? Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, nah itu memang kasus yang disebut dengan dilema etika, misalnya tentang anak tidak pernah berangkat, kemudian bagaimana sekolahan bersikap, kalau kemudian sekolahan sampai memutuskan mengeluarkan, ini juga bertentangan dengan kebijakan yang ada bahwa kita tidak boleh mengeluarkan anak. Dilema memang. Kemudian hal-hal yang lain juga seperti itu. Nah, di sini patokan kami, saya itu harus selaras dengan aturan yang ada, harus diselaraskan. Seperti itu masih diperbolehkan tidak kebijakan yang diambil seperti apa, misalnya tentang anak yang tidak berangkat seperti itu. Pendekatannya kita seperti apa? Oke lah, pendekatan pelan-pelan, misalnya anak diberi ya kita home visit, kemudian diberi pembelajaran di rumah nipil sambil merayu anak untuk bisa berangkat. Jadi intinya keputusan yang diambil terkait dengan dilema itu tetap saja kita tidak boleh bertentangan dengan aturannya. Lalu apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda akan jalankan? Iya, jadi itu tergantung pada kasus yang muncul saat itu, kasus yang berkembang saat itu. Jika kasus dilema etika menyangkut personal, itu bisa diselesaikan saat itu. Tentu dengan pendekatan manusia. Tetapi kalau ternyata ini menyangkut sistem, menyangkut banyak orang, ya tentu ini harus melalui musyawarah, rapat, mendengarkan persoalan seperti ini dari yang bersangkutan itu seperti apa. Jadi jadwal waktunya sudah barang tentu mengikuti kasusnya itu. Ya kasusnya kalau memang bisa diselesaikan saat itu, selesaikan. Tapi jika tidak, ya karena akan membuat sebuah jadwal dengan mempertemukan beberapa pihak yang terkait dengan itu, kemudian diskusi bersama, yang penting hasilnya nanti tidak bertentangan dengan aturan. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, kalau faktor mempermudah rasanya bisa mudah dan bisa tidak, tergantung dari kasus yang berkembang atau yang muncul saat itu. Tetapi tentu faktor yang mempermudah pengambilan keputusan ya kekompakan bersama.
Artinya stakeholder kita, guru-guru kita, kemudian warga pendidik ini bisa kompak, kebersamaan itu bisa dibangun sehingga kasus dilema etika itu tentu akan semakin mudah bisa diselesaikan. Beda jika kita masing-masing itu rasanya sudah kekompakan, kebersamaan, rasa tanggung jawab yang besar dari warga sekolah, ya itulah yang penting. Seperti itu berarti ya Pak, intinya kerjasama semuanya ya Pak, kolaborasi ya. Yang terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda dapat, yang Anda bisa petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, banyak manfaat terhadap pribadi banyak, karena ternyata yang terjadi di luar itu bisa dijadikan pelajaran kita, pelajaran batin kita, pelajaran perilaku kita, pelajaran kita ke depan. Demikian pula untuk sekolah, baik itu menyangkut siswa, menyangkut teman-teman guru dan lain, pelajarannya sangat besar. Karena dari sebuah kasus dilema etika di dalamnya itu mengandung sebuah pelajaran, sehingga harapannya dari kasus seperti itu ke depan akan semakin baik, sehingga manfaat secara pribadi luar biasa, akan memperbaiki pribadi semakin baik, ke depan semakin baik. Kemudian manfaat secara sistem juga akan memperbaiki sistem, akan menjadi semakin baik. Kalau manfaat luar biasa. Sudah cukup ya Pak, berarti ya. Terima kasih banyak Pak Wardana atas waktunya, dan terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa ya Pak. Itu bisa menjadi pelajaran buat saya pribadi ya Pak. Sekian wawancara saya kali ini dengan Pak Wardana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilujeng Setiaasih dari SD Negeri 04 Kendal Doyong, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan melakukan wawancara yang kedua tentang analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika bersama Bu Indra Sari, Kepala Sekolah SD Negeri 09 Kendal Doyong. Assalamualaikum Bu Indra. Waalaikumsalam Bu Ajeng. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Indra? Alhamdulillah seperti yang Bu Ajeng bilang. Alhamdulillah baik ya Bu. Ya. Hari ini saya akan mewawancarai Bu Indra terkait analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika di sekolah. Bu Indra, sudah siap ya Bu? Semoga saya bisa menjawab dari apa yang ingin Bu Ajeng tanya. Baik Bu. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu. Ya, silakan. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama menjadi kepala sekolah, ketika di sekolah terjadi sebuah kasus, saya akan mengidentifikasi dulu kasus itu tergolong bujukan moral atau dilema etika, karena setahu saya rujukan moral itu benar dan salah, dilema etika itu benar dan benar, begitu ya Bu Ajeng? Betul Bu. Nah, ketika saya sudah mengetahui benar atau salah, baru saya mengidentifikasi dan mengambil keputusan itu termasuk keputusan yang mana. Seperti itu berarti ya Bu? Iya. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, karena dalam pengambilan keputusan itu
harus melalui prosedur langkah-langkah, maka harus memiliki satu jenis prinsip berpikir ya yang sering saya ambil, yaitu prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care basis thinking, di mana yang digunakan adalah guru memiliki rasa empati yang tinggi, kasih sayang dan kepedulian seseorang. Kemudian efek dari keputusan itu nantinya terhadap siswa atau kasus yang terjadi. Seperti itu ya Bu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ketika terjadi kasus, misal di SD kami tahun kemarin itu kelas 6, ada yang orang tuanya itu terjerat kasus hutang, sehingga satu keluarga itu meninggalkan, termasuk siswa saya yang sedang mengikuti ujian dasar. Anak tersebut hanya sampai mengikuti ujian praktek 1 bulan. Kemudian ketika mendekati pengumuman, anak tersebut pulang. Nah, bagaimana sikap saya? Kalau mau mengikuti aturan, anak tersebut jelas tidak lulus karena tidak mengikuti AAT, kemudian tidak mengikuti ujian. Tetapi saya kemudian berkonsultasi dengan pengawas, kemudian bermusyawarah dengan teman-teman guru, bagaimana sebaiknya berembuk dengan komite, bagaimana akhirnya saya mengambil keputusan anak tersebut tetap diluluskan, tapi dengan syarat mengerjakan AKT semua dikerjakan, kemudian ujian juga dikerjakan, sehingga anak tersebut kami luluskan. Sekarang kalau dia tidak kami luluskan, kasihan, padahal bukan salah anak tersebut. Jadi saya beranggapan bahwa dalam kasus ini terjadi dilema etika di mana benar dan benar. Demikian. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya keputusan itu akan efektif apabila sebelumnya kita sudah berkoordinasi dulu, paling tidak dengan pengawas. Kalau saya mengambil keputusan seperti ini, seperti apa Pak? Kemudian dengan teman-teman guru akan berembuk, sehingga saya mendapat masukan-masukan dari teman-teman guru. Artinya apa yang saya putuskan itu bukan hanya keputusan mutlak saya selaku kepala sekolah, tapi juga keputusan berdasarkan rembuk bareng dengan teman-teman yang lain. Juga apakah keputusan itu berdampak apa tidak, sehingga ketika keputusan itu diambil menjadi efektif terkait dengan siswa atau kasus yang tadi saya jelaskan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya tentu saja ada semacam dari diri saya sendiri merasa ada unsur ketidakadilan. Anak tidak masuk lama tapi lulus, tapi kalau tidak diluluskan, nanti masa depan anak tersebut bagaimana. Kemudian juga adanya pertentangan dari teman-teman rekan guru, kemudian mungkin dari pengawas yang kok bisa diluluskan. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar saya. Tetapi alhamdulillah dengan berembuk, bermusyawarah, semua berpikir jernih, akhirnya keputusan bisa diambil. Apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau jadwal khusus tidak ada, tetapi eh, ketika terjadi sebuah kasus, saya akan langsung mengambil sikap dengan berkoordinasi tadi dengan banyak pihak, sehingga saya berharap keputusan yang saya ambil tidak merugikan bagi orang yang nantinya akan mendapat keputusan dari saya. Saya juga tidak terkena masalah ke depan. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada, karena kasusnya di sekolah biasanya yang saya mintai pendapat dulu adalah sekolah, kemudian ketua DADI biasanya saya juga mintai, kemudian teman-teman kepala sekolah yang sudah senior, dan tentu saja adalah rekan sekerja saya, sehingga ketika terjadi sesuatu saya tidak terkendala atau tidak terkena masalah karena kami sudah bermusyawarah. Dari semua hal yang telah Anda sampaikan, pembelajaran apa yang Anda dapat dan bisa Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Dalam mengambil keputusan berdasarkan dilema etika itu, seorang kepala sekolah harus betul-betul mengidentifikasi kasus tersebut. Kemudian yang kedua, memikirkan efek atau dampak dari keputusan yang diambil. Kemudian harus betul-betul berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga keputusan yang diambil itu tidak menjadikan masalah. Baik, sudah selesai wawancara kita hari ini ya, Bu. Terima kasih banyak Bu Indra atas waktunya. Saya mohon maaf bila banyak salah ya, Bu. Sekian wawancara saya hari ini bersama Bu Indra Sari, Kepala Sekolah SD Negeri 09 Kendal Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.